Bapak Paus Fransiskus dalam khotbahnya pada saat perayaan pembentukan dan sekaligus pengukuhan ke-21 kardinal baru di Basilika Santo Petrus mengajak semua umat yang hadir pada perayaan dimaksud untuk lebih bijak dan tidak mudah tergiur dengan pesona kekuasaan dan atau kemuliaan duniawi. Berikut beberapa petikan khotbahnya Bapak Suci Paus Fransiskus. Bacaan Injil menyoroti dua perilaku yang berbeda. Yesus yang mengambil jalan sulit dan menanjak yang akan membawanya ke Kalvari, penderitaan, kesengsaraan hingga pada kematian di kayu salib. Sebaliknya kedua rasulnya, kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, memikirkan jalan yang berbeda, memikirkan jalan yang mulus dan mudah bagi Mesias, sang pejuang politik. Lalu membayangkan takdir yang beda bagi guru mereka. Lalu meminta kepadanya dua tempat yang terhormat. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Hal ini atau keinginan seperti kedua murid ini pun bisa dapat terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Hati kita kehilangan arah misalnya. Membiarkan diri kita terpesona oleh budaya gengsi, oleh pesona kekuasaan, oleh antusiasme yang terlalu manusiawi terhadap Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali untuk bercermin dan melihat ke dalam diri kita sendiri sambil merenung tentang arti dan makna kekuasaan. Bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan jujur dengan diri kita sendiri. Lalu bertanya pada diri sendiri, kemana hati saya pergi? Kemana arah hati saya hari ini? Ke arah mana hati saya bergerak? Apakah saya sedang melewati jalur yang salah? Inilah cara Santo Agustinus menasihati kita. Mengapa kamu berjalan di jalan yang sepi? Berbaliklah dari pengembaraanmu yang telah menyesatkan kamu, menyesatkan hidupmu. Kembalilah. Kemana? Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah, tapakilah jalan Tuhan. Tetapi ini masih terlalu dini. Pertama-tama kembalilah ke dalam hatimu, ke dalam dirimu. Kembalilah ke dalam hatimu. Karena di sanalah wujud Allah akan ditemukan. Di dalam batin manusia berdiam Kristus. Di dalam hati manusia berdiam Sang Pencipta, berdiam Tritunggal Maha Kudus. Di dalam batinmu kamu akan diperbaharui menurut gambar dan citra Allah. Kembali ke hati untuk menapaki jalan yang sama dengan Yesus. Itulah
yang kita perlukan. Dan hari ini khususnya kepada saudara-saudara yang menerima jabatan kardinal, saya ingin berpesan, berhati-hatilah berjalan di jalan Yesus. Apa artinya? Menempuh jalan Yesus berarti pertama-tama kembali kepadanya dan menempatkan Dia sebagai pusat dari segala sesuatu. Menempuh jalan Yesus juga berarti memupuk dan membudayakan semangat perjumpaan. Membudayakan semangat pertemuan. Membudayakan semangat bersua dan bertemu dengan yang lain. Selanjutnya, mengikuti jalan Yesus berarti menjadi pilar kesatuan dan persatuan. Santo Paulus ke-6, Paulus ke-6 mengatakan bahwa kita seperti para murid kadang-kadang menyerah pada godaan untuk memecah belah diri kita, untuk mencari kemuliaan duniawi, untuk mendapatkan kehormatan. Seharusnya dalam semangat dalam mencari kesatuan dan persatuan, murid-murid Yesus yang sejati dapat dikenal. Dan Paulus ke-6 menambahkan, kita ingin agar semua merasa nyaman dalam keluarga gerejawi, tanpa pengkotak-kotakan atau pengasingan yang merugikan kesatuan dalam cinta kasih. Dan agar kita tidak mengutamakan sebagian orang dengan merugikan yang lain. Kita harus bekerja, berdoa, melewati penderitaan seperti sang guru, berjuang untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Yesus menegaskan, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan layanilah seorang akan yang lain. Layanilah Injil di jalan Yesus. Marilah kita berjalan bersama dan marilah kita berjalan dengan penuh, dengan rendah hati, berjalan dengan penuh keyakinan, dan berjalan dengan penuh sukacita, menjadi saksi Yesus, menjadi saksi kesatuan, menjadi saksi perdamaian di dalam hidup kita, di dalam pelayanan, dan di dalam tugas kita setiap hari.